Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin mengajak saudara memperhatikan tulisan yang dibuat oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16, 17, dan 18. Ada 3 kebenaran yang mendasar yang disampaikan di sini. Saya membacakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Paulus ingin memberitahukan kepada kita, manusia lahiriah kita ini akan merosot. Tetapi fokus kita bukan manusia lahiriah, melainkan manusia batiniah yang dari hari ke sehari harus diperbaharui. Manusia lahiriah kita memang kita beri makan. Dan semakin hari, walaupun sebanyak-banyaknya kita beri makan, dia pasti makin lemah. Tetapi manusia batiniah kita pun perlu beri makan, yaitu makanan rohani. Dan itu tidak terpengaruh oleh usia. Dia semakin hari akan semakin kuat. Paulus mengajarkan kepada kita, mari kita fokus kepada manusia batiniah. Pergunakan kesehatan manusia lahiriah saudara untuk memperkokoh manusia batiniah saudara. Yang kedua, Paulus katakan di dalam ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang kedua, Paulus menyampaikan kebenaran bahwa jika kita tahu janji Allah yang besar itu, yaitu kemuliaan besar, maka tidak peduli seberapa banyak pun tantangan kehidupan, kita akan berkata, itu semuanya ringan. Upah yang besar, janji yang besar, membuat kita melihat apa yang menjadi tantangan menjadi ringan. Orang yang mengerti apa yang Tuhan janjikan, dia tidak akan pernah mengeluh, dia tidak akan pernah merasa berat tantangan yang harus dia peroleh. Bukankah seorang olahragawan mengingat hadiah yang besar itu, maka latihan-latihan yang sangat melelahkan sekalipun, dia akan terus melakukannya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, karena dia tahu ada hadiah yang sangat besar, yang sangat menjanjikan di depan mata. Apalagi hadiah bagi orang yang percaya, yaitu sebuah kemuliaan kekal. Kemuliaan kekal tidak bisa dibandingkan dengan apapun, termasuk dengan sekalipun tantangan, rintangan, penderitaan yang kita hadapi teramat besar. Mari kiranya itu boleh mendorong kita untuk tidak sekali-kali menaikkan bendera putih. Tetap berjuang, tetap melatih iman kita, tetap percaya kepada Tuhan. Sampai garis finish. Sebab jika engkau tidak menjadi lemah, maka engkau akan menerima upahnya. Yang ketiga, kebenaran yang Paulus katakan di dalam perikop kecil ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Yang ketiga, Paulus ingin mengatakan, arahkan fokusmu kepada yang tidak kelihatan, bukan kepada yang kelihatan. Semua yang kelihatan ini mestinya adalah alat untuk mengarahkanmu untuk mencapai yang tidak kelihatan. Saudaraku, kita hidup di dunia ini. Tapi kita tidak ingin memiliki dunia ini. Yang kita ingin miliki adalah surga. Tetapi, saya ingin sampaikan kepada saudara, sebesar apa saudara ingin memberikan pengaruh atas dunia ini, sebesar apa kasih yang saudara berikan kepada orang yang ada di sekeliling saudara, sebesar apa kesabaran yang saudara berikan atas lingkungan saudara, itu menunjukkan, itu tanda, itu bukti sebesar apa saudara merindukan surga. Sebesar apa saudara merindukan kekekalan itu. Kita tidak bisa berkata, karena aku ingin memiliki surga, aku tidak peduli dengan dunia. Tidak. Kepedulianmu atas sesama adalah bukti
besarnya keinginanmu untuk mendapatkan surga. 3 kebenaran yang tidak mudah. Kebenaran-kebenaran ini bahwa manusia lahiriah akan terus merosot, tapi maksud manusia batiniah semakin hari diperbaharui. Bahwa penderitaan yang ringan ini menghasilkan kemuliaan yang kekal, yang besar. Dan bahwa kita memperhatikan yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Ini semuanya membutuhkan mindset yang baru. Sebagaimana Paulus berkata dalam Roma 12 ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, supaya engkau dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan, yang sempurna di hadapan Tuhan. 3 hal ini, mari kita renungkan dalam hidup kita. Kiranya boleh menolong saudara untuk semakin hari, semakin mengarahkan kehidupan kepada apa yang penting di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.